Dia menggunakan joki itu apa, Pak? Itu tadi berangkatnya juga dari pemahaman soal apa namanya, dilarang ya. Sebetulnya dia mestinya sudah paham bahwa ini tuh termasuk larangan. Jokinya bukan siapa-siapa, itu istrinya juga, istrinya dia sendiri. Kebetulan dia memang menurut penelusuran kita sedang berada di luar kota. Itu kemudian dia titipkan kepada istrinya. Kalau dia paham ya tidak akan dia melakukan itu, tidak akan dia lakukan. Ini memang murni ketidakpahaman dia. Misunderstanding sendiri sama si ini ya pas BIMTEK itu ya? Iya, ini murni ketidakpahaman dia. Di Kelurahan Pancoran Mas. Untuk yang joki PPDP Iya. ini satu orang? Satu orang. Satu orang. Nah, dengan adanya penemuan ini, tindakan-tindakan yang sudah dilakukan sama Bawaslu sendiri seperti apa, Bang? Nah, untuk yang joki itu kan sudah ditangani di Panwascam Pancoran Mas. Sudah kita berikan rekomendasi juga coklit ulang. Nah, itu. Kemudian untuk yang stiker tadi itu juga terjadi di Pancoran Mas, di Kelurahan Mampang. Itu juga sudah ditangani. Kemudian mereka rekomendasinya adalah menempel stiker sesuai dengan aturan. Jadi kalau di rumah itu ada 2 kakak ya 2 stiker, 3 kakak ya 3 stiker, dan seterusnya gitu. Kemudian untuk yang di Cinere itu sudah ditangani Panwascam Cinere. PPDP-nya sudah melakukan coklit ulang sekitar 4 rumah yang memang belum kemarin tidak dimasukkan sebagai pemilih oleh PPDP itu. Itu di Jalan Pelamboyan dekat Masjid Raya Cinere itu, daerah belakang sana. Kemudian untuk yang di Pondok Petir tadi PPDP tidak ber-SK itu, kita minta ke PPS untuk semua PPDP Pondok Petir itu diberikan SK karena memang sesuai di PKPU-nya seperti itu. PPS itu memberikan SK dalam bentuk salinan elektronik. Pada saat itu memang belum diberikan, tapi sudah direkomendasikan dan sekarang sudah tidak ada persoalan. RT-nya juga tidak menolak. Kalau yang untuk tanah baru itu memang kita juga agak sulit ya, ketika ada warga yang tidak mau menggunakan haknya, ya tidak bisa dipaksa, ya dilewati saja begitu. Ada alasan-alasan tertentu nggak sih, Bang, yang mungkin mereka katakan bahwa misalkan tidak ada SK, alasannya apa? Atau mungkin yang PPDP ini tidak terdaftar, itu alasannya apa menggunakan dia? Kalau yang di Pondok Petir itu memang terlambat PPS-nya. Jadi karena gini, PPDP itu kan kemarin prosesnya ada satu prosedur tambahan, yaitu rapid test. Nah, di peraturannya KPU sendiri, kalau dia sudah diangkat jadi PPDP kemudian didapati reaktif, harus diganti. Dan ternyata ada yang seperti itu. Akhirnya kan SK-nya direvisi. Nah, itu yang menyebabkan salah satunya keterlambatan. Tetapi kita juga tidak tinggal diam, kita sudah sampaikan berkali-kali. Sebelum turun SK-nya mana? Kirimkan. Ada yang ngeprint PPS, ada yang ngirim soft copy. Kita sudah sampaikan ini pasangnya soft copy saja, tidak usah di print gitu. Yang penting sebelum PPDP ini turun dia sudah punya SK. Nah, pada kasus Pondok Petir itu memang PPS-nya belum ngirim. Nah, PPDP-nya udah keburu jalan duluan di tanggal 15. Sebelum coklit serentak kan, coklit itu serentaknya tanggal 18. Tetapi tanggal 15 itu kan sejatinya sudah mulai. Jadi ada PPDP yang sudah jalan itu mulai dari tanggal 15. Kemudian ada juga yang pengakuannya hilaf lah apalah, dan memang kita menemukan juga proses BIMTEK yang kurang maksimal terhadap PPDP yang akhirnya itu tadi pemahaman dia terhadap standar kerjanya, kayak contoh stiker, harusnya kan dia paham 1 kakak 1 stiker, kok ini malah pemahamannya berbeda. Itu ini juga yang menjadi catatan adalah itu proses BIMTEK PPDP ini memang kurang maksimal. Karena mungkin dilakukannya secara online? Enggak juga sih kalau BIMTEK itu secara tatap muka, tapi memang terbatas dan berseri. Nah, itu yang jadi apa namanya, disparitas gitu. Untuk yang terlibat partai itu di Sumajaya ya, ada 2 partai berbeda partai. Memang didapati PPDP ini ikut serta dalam kegiatan-kegiatan kampanye partai-partai tersebut.
Ya, rekomendasinya adalah diganti dan memang sudah diganti oleh KPU 2 orang tersebut. Itu mereka terlibatnya di tahun 2019 lalu? Iya, kemarin. Dan memang syaratnya itu untuk PPDP ini tidak terlibat? Ya, harus netral. Netralitas itu jadi syarat. Dan yang tidak memenuhi syarat itu seperti apa, Bang? Nah, kita juga menemukan ada jadi di daftar pemilih itu kan ada yang namanya TMS. Nah, TMS ini tidak memenuhi syarat sehingga nama-nama tersebut tidak dimasukkan ke dalam daftar pemilih. Contohnya adalah orang meninggal misalnya, yang paling mudah. Nah, kita masih menemukan orang-orang yang sudah dinyatakan tidak memenuhi syarat pada pemilu 2019 itu masih masuk ke dalam AKWK, ke dalam daftar nama-nama yang dicoklit oleh petugas PPDP. Gitu. Misalkan dia sudah lama meninggal, namanya masih muncul. Nah, itu kita masih ketemu yang seperti itu. Kemudian, ya artinya apa? Artinya AKWK ini kan proses penyiapannya juga dipertanyakan. Gitu ya. Kok data yang sudah lama, sudah jelas, sudah berkali-kali dicoret, kok masih muncul? Gitu kan? Artinya apa yang terjadi dengan sinkronisasi DP4, konsolidasi DP4 itu dengan data kependudukan, dengan DPT terakhir atau DPK yang memang masih tidak masuk juga di AKWK. DPK ini kan daftar pemilih khusus pada saat pemilu 2019 yang orangnya ada tetapi tidak masuk ke dalam daftar pemilih tetap maupun daftar pemilih tambahan. Jadi dia datang ke TPS bawa KTP, hanya modal KTP, dia nyoblos. Ini kan orangnya secara faktual ada, secara faktual memberikan suara. Nah, ini kan mestinya juga masuk ke dalam AKWK, kan seperti itu. Nah, tapi ternyata kita temukan masih ada DPK yang tidak masuk di AKWK. Nah, tinggal sekarang kita sedang telusuri juga apakah nama-nama yang memang tidak masuk ke dalam AKWK itu atau yang TMS masih ada di dalam AKWK itu. Kalau yang TMS apakah sudah dicoret juga, dibuang? Apakah yang DPK ini sudah masuk ke dalam pemilih? Ya, mungkin bisa dikabarkan untuk terkait adanya mungkin pelanggaran yang sudah dilakukan diawasi dengan Bawaslu ini? Yang pertama untuk tahapan coklit, kita menemukan beberapa pelanggaran ya, setidaknya ada 5 pelanggaran yang sudah kita tindak. Yang pertama itu joki di Pancoran Mas. PPDP ini melimpahkan tugasnya kepada orang lain yang tidak memiliki wewenang untuk melakukan coklit. Nah, kemudian yang kedua kita menemukan juga PPDP yang menempel stiker itu tidak sesuai ketentuan. Mestinya dia menempel stiker itu satu stiker untuk satu kakak, tapi dia hanya tempel satu stiker untuk satu rumah. Nah, dengan jumlah berapa kakak tuh di rumah itu? Ya berapapun. Oh, oke. Nah, jadi dia pukul rata, pokoknya satu rumah satu stiker. Itu terjadi di Cimanggis dan di Pancoran Mas. Kemudian yang ketiga itu kita juga menemukan PPDP yang terlibat dalam kegiatan partai politik di pemilu 2019 kemarin. Nah, itu di Sukma Jaya ada 2 orang. Kemudian yang keempat ada juga di Cinere. PPDP ini tidak memasukkan pemilih baru ke dalam formulir AAKWK. Jadi dia hanya mendata kepala keluarganya, tetapi tidak mendata orang lain yang ada di rumah itu, padahal orang itu memenuhi syarat sebagai pemilih. Istrinya tidak dimasukkan sebagai pemilih. Kemudian yang terakhir itu kita juga menemukan adanya peristiwa penolakan beberapa warga di Tanah Baru yang memang punya pemahaman anti pemilu, golput lah begitu. Jadi beliau ini menolak dicoklit, menolak didokumentasikan ketika mau diambil foto, tidak mau ditempel stiker dan sebagainya. Kemudian kalau yang di Pondok Petir itu Bojong Sari itu PPDP-nya ditolak sama RT karena dia belum ber-SK pada saat itu. Jangan lupa subscribe ya.